teman-teman juga sudah tahu ya di flyer kita yang sudah di-broadcast di grup, pembicaranya adalah salah satu agent senior ya, yang sudah banyak berpengalaman. Beliau mau sharing satu topik, one way, one family. Nah, kayak iklan Honda gitu ya. Tadi saya tanya one way kemana? Dia nanti mau cerita ya. Jadi yang penting sesuatu yang bikin penasaran dan bermanfaat. Nah, tapi teman-teman disimak aja ya. Disimak bener, jangan ditinggal. PP-nya gerak-gerak, orangnya entah kemana-mana. Nanti dikira orangnya ada aja di sana, tapi nggak simak. Oke, nah tanpa basa-basi lagi, waktu dan tempat dipersilahkan. Pak Irwan, silakan Pak. Oke, thank you Pak Ciko. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan buka presentasi hari ini dengan satu pertanyaan, Pak. Coba, menurut teman-teman, bukankah sangat indah, sangat membanggakan, dan sangat membahagiakan? Akhirnya, pertama kali dalam hidup teman-teman mengalami suatu sukses yang sangat besar. Saya ulangi kalimat ini ya, teman-teman. Bukankah itu sangat membanggakan dan membahagiakan kita? Akhirnya, dalam hidup kita, pertama kali kita mengalami sukses yang sangat besar. Bukankah itu sangat bangga, teman-teman? Saya mau agak interaktif ya. Boleh dijawab nggak ya kira-kira ya? Halo teman-teman. Ya, boleh. Pasti ya. Tentu itu merupakan sesuatu yang sangat membanggakan dan membahagiakan kita dalam akhirnya dalam hidup kita ini pertama kali kita mengalami suatu sukses yang sangat besar. Nah, tapi saya mau kasih satu pertanyaan lagi. Menurut teman-teman, kalau kita tanpa tujuan atau tanpa goal, apakah kesuksesan itu bisa kita capai, teman-teman? Tidak kemana-mana kalau tanpa goal. Jadi kan agak apa ya? Pertama kali kita kan bilang bahwasanya kita tentu sangat membanggakan dan sangat membahagiakan kita, karena dalam hidup kita tuh akhirnya pertama kali kita mengalami suatu sukses yang sangat besar, kan begitu ya. Tapi pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita bisa mengalami suatu sukses yang besar kalau tanpa suatu? Itu nggak bisa ya. Tadi kata Pak Ciko, jadi kalau judul hari ini adalah one way, ini adalah konsep yang saya dapat juga, tapi nanti saya coba selipkan. Cuma saya kasih clue-nya dulu ya. Kesuksesan itu adalah sebenarnya kita harus memantapkan itu sebagai one way, satu arah, nggak bisa dua arah. Nah, tadi kan kita bilang kalau tanpa goal, tentu kita tidak bisa mengalami suatu sukses yang sangat besar. Setuju ya teman-teman ya? Jadi dalam presentasi hari ini saya mau coba sharing dan ini sebenarnya juga untuk saya sendiri, karena biasanya kita di tahun baru itu kita banyak membuat goal ya, atau kata bahasa kerennya resolusi. Benar nggak teman-teman? Tapi begitu kita banyak buat resolusi, berapa sih resolusi yang sudah kita capai, kan begitu? Dan rasanya setiap resolusi yang kita buat, biasanya sampai setengah jalan itu kita nggak semangat lagi dan optimis lagi bahwa kita bisa mencapai resolusi yang kita buat atau goal yang kita buat. Benar nggak teman? Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Kalau kata Pak Tung, itu kenapa goal-goal yang kita buat itu nggak bisa kita capai? Karena goal kita itu important, katanya Pak. Jadi hari ini yang saya sharing itu lebih kurang nanti mungkin
ditutup oleh Pak Iskandar atau Pak Heri ya. Saya mau sharing itu sebenarnya pengertian goal itu apa sih kan gitu. Menurut para ahli kan gitu ya. Goal itu apa? Tujuan itu apa kan begitu. Lalu saya akan mencoba sharing itu mengapa kita harus punya goal kan begitu. Dan yang ketiga saya mau sharing itu tips-tips untuk membuat goal agar goal kita itu tidak impoten gitu. Nah, untuk yang pertama, menurut teman-teman goal itu apa? Pak Ciko, goal itu apa? Goal itu tujuan atau sasaran yang ingin kita capai, usaha yang ingin kita capai hasilnya, tempat yang ingin kita datangi. Ya, demikian. Demikian ya. Kalau saya sih, menurut saya searching di Google, goal itu menurut beberapa ahli yang sudah saya singkat, bahwa saya goal itu adalah satu, seperti kata Pak Ciko, tujuan. Kedua, cita-cita. Tapi kalau saya pribadi, goal itu menurut saya itu adalah niat atau kehendak. Itu menurut saya pribadi. Goal itu adalah niat kita atau kehendak kita. Nah, dan yang kedua, tadi yang saya bilang, mengapa kita harus punya goal? Saya akan menghubungkan dengan judul ini. Coba teman-teman bayangkan, ya. Coba teman-teman bayangkan. Teman-teman itu dalam sebuah perjalanan dari Medan menuju ke Danau Toba. Mungkin Pak Iskandar atau Pak Ciko, Pak Heri, kita driving atau saya sendiri driving dari Medan, tujuan kita ke Danau Toba. Nah, kita kan bisa melalui jalan tol atau jalan arteri kan gitu ya. Dengan kecepatan yang standar, kalau kita melalui jalan tol, kemungkinan kita bisa sampai, perkiraan ya, kita bisa sampai ke Danau Toba itu sekitar 2,5 jam atau 3 jam melalui tol. Tapi kalau melalui jalan arteri, mungkin bisa lebih lama, nah begitu. Nah, tentu waktu dalam perjalanan, ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, seperti ada namanya kemacetan ya, tiba-tiba kemacetan total akibat dari mungkin ada kecelakaan beruntun, ya kan, atau kondisi mesin mobil kita yang agak bermasalah, atau ban kita bocor dan sejenisnya lah kan begitu. Nah, waktu saya juga secara pribadi bisa stuck di jalan itu sekitar 3 jam lebih ya. Itu waktu sama juga mau menuju ke Danau Toba atau ke Prapat kan gitu. Nah, tentu banyak orang biasanya itu kalau ada orang yang terjebak macet, biasanya mereka akan putar balik. Betul nggak Pak Ciko? Ya. Ada yang putar balik. Ada yang langsung tetap stay di sana, jalan-jalan pelan-pelan, ikuti jalan kemacetan itu. Tapi akhirnya dalam 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, bahkan 8 jam, tetap sampai ke Danau Toba. Kan begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Apa sih yang membedakan? Apa sih yang membedakan orang pertama dengan orang kedua? Kenapa orang pertama itu ya dia melihat macet langsung putar kepala. Nah, ini yang saya masuk one way kan gitu kan. Artinya begini, kesuksesan itu adalah satu arah. Kita nggak bisa boleh putar balik lagi. Ini yang artinya seberapa penting tujuan kita itu yang menentukan kita satu arah menuju ke sukses. Kalau orang pertama dia merasa, Danau Toba saya hanya mungkin nggak begitu penting, hanya jalan-jalan kan begitu ya. Ya putar kepala mobilnya. Tapi orang kedua, dia merasa ke Danau Toba itu harus dan penting. Mengakibatkan dia juga rela untuk menunggu sampai 6 jam, sampai 8 jam. Dan akhirnya dia juga akan sampai ke tujuannya. Walaupun harus menunggu 8 jam. Kan gitu. Nah, orang kedua itu merasa, karena dia ada kepentingan yang sangat penting untuk mencapai ke Danau Toba. Itu adalah one way. Gitu. Jadi sering juga yang terjadi dalam hidup kita ya. Artinya kita dulu bisnis ini terus menerima hambatan kan gitu kan.
mendapatkan hambatan yang ya seperti kemacetan, lalu kita putar balik gitu. Dan kita selalu melakukan kesalahan berulang-ulang. Artinya setiap kita mencoba, ada tentu mungkin teman-teman, ada kawan teman-teman mengatakan, oh ini ada bisnis ini kan gitu ya. Kita coba lagi kan gitu ya. Kita ya ibarat driving lagi kan ke Danau Toba. Tapi sampai setengah jalan, kena macet atau kena hambatan, kita putar balik lagi. Jadi tujuan itu nggak pernah kita sampai gitu. Nah, jadi seperti goal setting ini ya. Kalau kita hidup ini tanpa goal, itu seperti layang-layang yang putus ya, benang yang akan layang itu meleong atau melambai tak tanpa arah kan gitu ya. Nah, jadi goal itu penting. Kenapa goal itu penting? Karena goal itu akan memberi kita satu arahan yang pasti, walaupun itu susah kan begitu ya. Kedua, kalau kita mempunyai goal itu, fokus kita itu lebih jelas terhadap apa yang akan kita inginkan. Ketiga, memberikan kontrol yang lebih kan begitu ya. Nah, kalau kita mempunyai goal yang pasti, kita itu lebih termotivasi untuk mencapainya. Kalau kita tanpa goal kan begitu. Terus kita itu memberikan rasa puas kalau kita mempunyai goal, apalagi sudah mencapainya. Nah, one way itunya, maksud saya one way itu. Jadi kan teman-teman akan bertanya kepada saya, ya Pak, bolehkah saya pakai jalan arteri, lalu kena macet, saya putar balik masuk ke tol, tapi saya juga terus menuju ke Danau Toba. Nah, teman-teman, itu sih nggak masalah. Artinya maksud saya begini, tujuan kita itu tidak pernah dirubah. Kita boleh melalui beberapa jalur, tapi goal kita itu, tujuan kita itu nggak kita rubah. Jadi maksud saya itu satu arah, begitu. Goal itu kita harus satu arah. Kalau tidak satu arah, kita akan selalu begitu ya, putar balik tak sampai ke Danau Toba. Besok coba lagi. Seperti kita prospek, begitu ya. Kita prospek ke nasabah. Tujuan kita prospek. Sampai sana kita bukan prospek, chit-chat, ngobrol-ngobrol kayak tak pasti gitu ya. Besok balik lagi. Jadi tanpa tujuan sebenarnya, kan gitu ya. Itu yang membuat kita agak jadi susah. Lalu yang ketiga, saya akan membuat beberapa tips ya. Saya akan memberikan beberapa tips yang menarik untuk membuat goal lebih efektif. Yang saya cari-cari di Google dan beberapa ya. Dan saya juga ada buat sendiri sebenarnya. Nah, tips membuat goal itu yang pasti kan kita sudah banyak mengenal metode cara membuat goal ya. Artinya ada SMART goal gitu ya. SMART, SMART itu ya. Apapun metode goal, pembuatan goal kita, yang pasti kita harus menetapkan itu menjadi satu arah. Mungkin SMART goal ini tidak cocok buat saya, tapi cocok buat teman-teman. Tapi ada yang metode goal yang cocok buat teman-teman, tapi tidak cocok buat saya. Apapun metode kita buat pembuatan goalnya, yang penting itu harus satu arah. Tujuan kita harus satu arah. One way. Kalau tidak, nggak bisa. Artinya, ya kayak tadi ya, driving sampai kena macet, balik lagi. Arahnya nggak satu arah. Nggak bisa ya, teman-teman. Nah, goal yang pertama, tips yang pertama untuk membuat goal itu tentu S ya, bukan. Tapi ini bukan SMART ya. Ini S itu pasti spesifik, goal yang spesifik. Nah, kenapa kita harus membuat goal itu lebih spesifik? Hari ini saya membahas goal itu karena ini sudah termasuk di kuartal keempat kita, ya kan? Sudah kuartal keempat. Ayo teman-teman, kita buat goal yang untuk jangka pendek dulu. 3 bulan ke depan tuh apa yang mau kita capai, kan begitu. Dan itu harus one way. Dan goal itu harus, yang pertama harus spesifik. Nah, kenapa kita harus buat goal itu spesifik? Semakin spesifik, kita akan semakin mudah untuk mengejar. Semakin spesifik, kita akan semakin terdorong untuk berjuang lebih keras untuk mencapai apa yang kita inginkan. Gitu. Nah, contoh ya, tapi di dalam pembuatan goal yang spesifik, kita harus mempunyai pertanyaan
kita harus masukkan beberapa pertanyaan terhadap goal yang kita buat itu. Contoh ya, saya dalam 2 bulan terakhir lebih itu berat badan saya itu turun hampir 8 kg. Karena saya membuat goal itu dalam 2 sampai 3 bulan ke depan itu berat badan saya itu harus turun 10 kg. Tapi sekarang sudah tercapai 8 kg. Nah, dalam membuat goal itu, pertanyaannya pertama itu kita tentu harus bertanya kepada diri kita. 1, apa goal kita? Kalau goal saya kan contoh penurunan berat badan, kan begitu. Kita harus spesifik apa goal kita dulu. Pertanyaan kedua, untuk goal kita yang buat itu, kenapa saya harus mencapainya? Kenapa saya harus mencapai? Goal terhadap pertanyaan pertama, apa tujuan atau goal kita? Yang kedua, kenapa kita harus mencapainya? Tadi saya kasih contoh masalah berat badan. Ya, goal saya adalah menurunkan berat badan sampai 10 kg. Dan kenapa saya harus mencapainya? Tentu kalau ada beberapa alasan. Satu alasan yang pasti itu saya menjadi waktu saya banyak di rumah itu berat badan saya hampir naik ke 80 kg, dan itu membuat saya itu menjadi kurang pede. Itu alasan yang paling simpel. Saya merasa kurang pede. Karena apa? Di ulang tahun saya yang ke-40 di bulan Agustus, saya mau makan malam sama keluarga gitu ya. Saya di dalam lemari itu saya mengambil baju Imlek saya yang terakhir saya beli. Dan ternyata semua sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu gila, saya pikir ini berat badan, ini manusia, tapi apa ya, tubuhnya itu seperti apalah gitu ya. Tapi saya pikir wah ini mengerikan. Itu salah satu alasan. Saya bukan masalah bicara kesehatan dulu ya. Saya hanya bicara masalah rasa percaya diri saya itu turun. Karena waktu saya mau mencoba baju ke meja batik saya itu nggak bisa mengkancingkan lagi baju saya. Apalagi terutama di daerah kelamaan di rumah. Betul Pak Ciko. Jadi saya mau pakai baju itu sudah kayak gitu ya. Nah, itu alasan pertama kenapa saya harus mencapainya. Turun 10 kg dalam 3 bulan. Dan 2 bulan terakhir ini, 2 bulan lebih ini saya sudah turun 8 kg. Nah, itu alasan kenapa saya harus mencapai. Lalu yang kedua, alasan kedua itu saya begini, saya merasa begitu saya bertujuan untuk menurunkan berat badan, tiba-tiba ada kawan mengirimi saya sebuah video Aderai. Aderai mengatakan begini, tahu nggak kenapa orang gemuk itu susah sekali? Jadi Aderai ini kasih contoh, kasih analogi begini. Kita kalau ambil atau mengangkat 1 galon air penuh, itu capek nggak Pak Ciko? Apa? Kita mengangkat galon. Iya. Mengangkat galon air itu kan sekitar hampir 15 kiloan ya kan gitu ya. Kita angkat sebentar, turunkan lagi mungkin nggak terasa capek. Kan begitu. Tapi coba kita angkat dan kita tahan selama 1 jam. Menurut Pak Ciko, berat nggak Pak Ciko? Capek sekali. Itulah kenapa saya terkejut. Jadi Aderai mengatakan itu galon yang 15 kilo kita angkat dan kita diamkan selama 1 jam, itu sudah membuat kita sangat capek sekali, kan begitu ya Pak Ciko ya. Bayangkan tubuh saya ini 80 kg saya gendong setiap hari. Itu yang akan membuat tubuh kita itu semakin capek. Itu alasan kedua yang paling super. Kalau alasan ketiga mungkin masalah kesehatan ya. Saya pikir kalau gemuk itu kan rentan dengan penyakit. Tapi saya kesampingkan itu. Saya kasih alasan yang lebih sederhana. Nah, pertanyaan ketiga dalam pembuatan goal itu tadi kan pertama apa goal kita? Kedua itu kenapa kita harus mencapainya? Yang ketiga, kapan kita harus mencapainya? Jadi dalam contoh tadi berat badan itu saya mentargetkan 3 bulan itu saya harus turun 10 kg.
begitu saya membuat gol itu dan saya tulis kapan, dan ternyata itu berhasil kawan-kawan. Itu sekarang saya sudah 8 kilo. Nah, lalu pertanyaan keempat, dalam pembuatan gol itu kita harus bertanya, bagaimana cara kita mencapainya? Kita kan tadi sudah buat gol. Gol itu apa? Kedua, alasan kita kenapa harus buat gol itu. Ketiga, kapan mau mencapainya. Yang keempat adalah bagaimana untuk mencapainya. Nah, begitu saya mau coba menurunkan berat badan, lalu saya mencari cara, ya, bagaimana cara menurunkan berat badan yang baik dan enak. Artinya saya itu menurunkan berat badan, tapi saya juga boleh makan apa saja, begitu. Dan itu saya berat badan saya itu turun 8 kg per hari ini. Nah, begitu saya menetapkan goal itu, secara otomatis otak kita kan mencari cara, ya, bagaimana ya. Tapi saya tulis, ya, bagaimana caranya itu saya goal itu harus saya capai turun 10 kg. Lalu dari sana saya mempelajari di YouTube, ya. Terus saya ada tanya dokter segala macam. Saya menemukan salah satu cara yang bisa menurunkan badan yang cocok buat saya, tapi belum tentu cocok buat teman-teman. Itu adalah metode intermittent fasting. Artinya puasa, ya. Puasa yang seperti dilakukan OCD, tapi ini adalah puasa kedokteran. Itu yang saya lakukan itu cocok buat saya, tapi belum tentu cocok buat teman-teman. Nah, itu maksud saya menyampaikan contoh itu adalah dalam jangka pendek itu saya ada buat goal. Jadi goal itu saya mau kasih tips, ya. Goal itu yang keempat itu tadi kan bagaimana cara mencapainya. Cara saya untuk menurunkan berat badan adalah menggunakan metode intermittent fasting. Nah, terus pertanyaan kelima untuk goal yang kita buat itu adalah kepada siapa kita harus belajar agar goal kita itu lebih cepat tercapai. Teman-teman ada ingat, ya, dalam membuat goal itu poin pertama itu apa goal kita, kedua kenapa saya mencapainya, ketiga kapan saya harus mencapainya, yang keempat bagaimana cara mencapainya, dan yang kelima kepada siapa saya harus belajar untuk mencapai goal yang saya tetapkan di depan. Saya belajar cara menurunkan berat badan itu, saya belajar dari Aderai, yang terkadang saya juga email ke Aderai. Kedua, ada beberapa dokter yang merupakan content creator di YouTube. Saya pelajari semua bagaimana cara pola makan intermittent fasting yang bagus. Yang ketiga, saya pernah mengikuti seminar yang masalah makan sayur-sayuran, begitu, ya. Nah, lalu yang keenam, setelah kita buat goal, kan tadi sudah 5. Tips yang keenam adalah bagaimana saya bisa tahu kalau goal saya itu sudah tercapai. Nah, kalau di dalam penurunan berat badan saya, bagaimana saya bisa tahu berat badan saya itu sudah turun, kan gitu, ya. Satu yang pasti, saya beli timbangan badan, begitu. Saya beli timbangan badan setiap pagi. Saya kebetulan di kalender saya itu saya ada tulis target. Cuma saya tadi lupa saya masuk ke slide. Target itu saya tulis setiap hari, setiap pagi saya timbang berat badan saya. Dan saya tulis di kalender saya bahwasanya berat badan saya per hari ini berapa. Dan dari bulan lalu kalau saya lihat, ya, catatan saya itu berat badannya cenderung langsung menurun. Karena tujuan saya satu arah, yaitu menurunkan berat badan. Apapun cara metodenya, mau pakai apapun cara metodenya, yang penting tujuan saya kita harus one way, berat badan saya harus turun. Dan saya berhasil menurunkan 8 kilo, begitu. Nah, terus dalam goal itu kan tadi dalam membuat goal itu saya dapat sampaikan, dalam membuat goal itu kita harus pakai, kalau metode saya yang saya buat itu harus SPTM. Satu, spesifik. Kedua, P itu positif. Goal itu harus positif. Karena begini, kenapa kita membuat goal itu kita harus positif?
Karena otak bawah sadar kita itu tidak mengenal kata tidak. Ya, artinya begini. Goal itu, otak bawah sadar itu tidak mengenal kata tidak. Contoh ya, kawan-kawan ya. Dilarang pakai narkoba. Orang malahan penasaran, apa itu narkoba? Kan begitu. Nah, saya coba tes ya teman-teman. Karena saya akan buktikan bahwasanya otak bawah sadar kita itu tidak mengenal kata tidak. Contoh, saya tidak boleh gagal, malahan makin gagal. Saya tidak boleh gemuk, malahan makin gemuk. Karena kenapa bisa begitu? Karena otak bawah sadar kita itu tidak mengenal kata tidak. Saya bisa kasih pembuktian bahwasanya otak bawah sadar kita itu tidak mengenal kata tidak. Saya tes ya ke teman-teman ya. Saya mohon interaktif ya. Teman-teman, coba sekarang ya teman-teman ya. Coba sekarang untuk tidak membayangkan seekor gajah. Teman-teman coba ya, kita berinteraksi ya. Coba teman-teman. Saya tes ya. Coba teman-teman untuk tidak membayangkan seekor gajah. Gajahnya langsung hadir di otak. Gajahnya langsung hadir di otak ya. Itu thank you Bu Aswan. Nah, itu artinya memang otak bawah sadar kita itu tidak mengenal kata tidak. Jadi goal itu harus positif. Misalnya contoh, saya tidak boleh gemuk lagi. Kita malah makin gemuk. Kalau saya mengatakan kepada diri saya badan saya itu harus proporsional. Badan saya itu kurus. Nah, gitu ya. Itu yang akan terjadi kalau kita menulis, kita selalu kata bahasa incantation ya. Artinya pengulang itu, saya tidak boleh gagal, kita malah makin gagal. Gitu. Karena otak tidak bisa mengenal kata tidak. Tadi SPTM 1, goal itu harus S, spesifik. Goal itu harus B, yang positif. Yang ketiga, yang paling penting, goal itu harus tertulis. Goal itu harus tertulis. Kenapa harus tertulis? Ketika kita menulis goal kita itu, kita seolah-olah itu langsung ya, kita seolah-olah itu langsung kita melakukan kontrak dengan alam semesta. Kenapa bisa begitu? Karena tanpa sadar, begitu kita menuangkan impian kita yang kabur itu menjadi kenyataan. Begitu kita menuliskan goal kita, harus tertulis ya kawan-kawan. Karena begitu kita menulis goal kita secara otomatis akan mengaktifkan, katanya menurut beberapa saya lihat ya, saya baca itu beberapa kali mengatakan bahwa begitu kita menulis goal kita sudah mengaktifkan namanya RAS, artinya itu Reticular Active System katanya. Karena begini katanya, itu kalau saya singkat ya, kita pakai bahasa Indonesia RAS saja ya. RAS itu Reticular Active System. Menurut para ahli, begitu kita menulis goal kita, RAS itu langsung aktif. RAS itu apa? RAS itu adalah alat yang berfungsi di rudal, peluru rudal yang untuk menuju target dan sasaran. Itu artinya RAS ya, itu RAS yang di rudal itu ya. Jadi kata para ahli, begitu kita menulis goal kita mengaktifkan di otak kita tuh Reticular Active System, itu seperti rudal. Kalau kayak pesawat tempur ya, kalau dia tembak ke rudal pesawat lawan, itu biasanya rudal tuh kan mengejar target pesawat lawannya kan begitu kan. Nah, itu yang terjadi kalau kita menulis goal kita secara tertulis ya. Nah, yang keempat itu goal kita itu yang M ya. M itu harus menarik. Artinya goal itu harus menarik. Yang tadi saya katakan, kenapa kita di awal itu kan saya mengatakan kita banyak membuat resolusi di awal tahun baru dan goal-goal di tahun baru. Tapi sampai tengah jalan kita itu tidak bisa mencapainya atau menjadi malas untuk mencapainya. Yang tadi saya bilang karena goal kita itu impoten. Artinya impoten kenapa? Tidak menarik, tidak merangsang, tidak menggairahkan kita untuk mengejarnya. Jadi goal kita itu harus menggairahkan. Biasanya kalau mungkin di entry sudah sering dengar, kita harus melibatkan emosi dalam prospecting,
Sama, kita dalam membuat goal, kita juga harus menaruh emosi sana, begitu. Nah, terakhir kawan-kawan, apapun metode pembuatan goal kita, satu yang harus action. Harus action. Jadi sebagus apapun metode goal kita, sebagus apapun goal kita yang mau kita capai, tapi tanpa action itu tidak ada gunanya. Nah, begitu kita action, kita itu harus one way. Nah, teman-teman, tadi kan saya katakan goal kita itu harus tertulis, kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya di M3 itu kita ada mempersiapkan tools-nya untuk membuat goal kita itu lebih spesifik dan tertulis. Cuman mungkin selama ini ada beberapa teman yang tidak tahu, atau ada beberapa teman yang sudah tahu tetapi tidak menggunakannya. Nah, contoh ya, saya coba share screen-nya. Sebenarnya ini adalah sudah ada di M3 kita sudah ada, cuma kita mungkin nggak ada yang pakai ya. Gini, saya coba share screen ini ya. Ini adalah pembuatan cara goal secara tertulis. Bisa baca teman-teman ya? Bisa ya. Nah, ini adalah perencanaan bisnis kita. Artinya begini, kita kan kebetulan di GA3, ini adalah perencanaan bisnis. Artinya, ini yang saya lakukan, saya membuat goal di Paint itu bukan PwC-nya. Saya membuat goal itu yang juga dulu diajarkan oleh Pak Iskandar. Goal yang menarik itu bukan PwC-nya menurut Pak Iskandar. Goal yang menarik itu adalah goal yang kita buat itu apa ya? Artinya itu berpengaruh nggak kepada hidup kita. Nah, ini adalah goal yang dulu saya dapat dari Pak Heri sama Pak Iskandar. Sebenarnya nanti kita boleh share ini ya. Itu ada namanya perencanaan bisnis kita. Jadi begini, di sini kan ada namanya sewa cicilan tahun lalu bulanan berapa. Artinya kalau orang yang masih menyewa rumah atau masih ngekos kan gitu ya. Misalnya contoh sewa atau tahun lalu sewa ke rumah itu misalnya 10 juta kan gitu ya. Kita isi aja teman-teman. Nah, ini kan yang tahun lalu punya. Ini yang tahun ini, yang baru. Kalau 10 juta, mungkin sekarang sudah naik sewa itu menjadi 12 juta. Berarti 1 bulan 1 juta. Ini adalah goal yang tertulis. Ini secara otomatis kita sudah bikin rumusnya. Ini akan langsung setahun berarti 12 juta. Kenapa ini 10 juta, ini 12 juta? Karena ada inflasi ya. Terus makanan, nanti kita isi-isi gitu ya. Contoh makanan tahun lalu atau bulan inilah. Kita bulanan mungkin kita habis 4 juta misalnya ya untuk makan. Sorry, ini listrik ya. Listrik mungkin 1 juta. Makanan mungkin 4 juta. Nah, ini nanti akan kita share. Nanti ini secara otomatis ini kan ada lagi pengeluaran rumah tangga, ada pakaian, BBM, gaji karyawan. Kalau misalnya ada yang sudah berusaha ya atau punya toko, kalau enggak kita skip aja. Kesehatan itu termasuk di dalam premi asuransi, pendidikan, ya. Pengeluaran bisnis, tabungan nanti akan terhitung begini. Berarti nanti di summary-nya di bawah tuh total pendapatan yang dibutuhkan itu adalah setahun itu 72 juta. Nanti kawan-kawan kalau sudah isi ini, dia akan secara otomatis akan menghitung. Di sini terdapat 72 juta. Itu target total pendapatan yang dibutuhkan. Targetnya adalah ke 72 juta. Nah, berarti target first year komisi itu sama dengan artinya ini aku cara penyampaian mungkin agak apa ya. Nanti mungkin Pak Heri atau Pak Iskandar boleh bantu ya. Boleh Pak Heri ya. Oke. Nah, sebentar Pak Heri. Oke, nanti Pak Heri yang share aja ya ininya ya. Jadi gini, ini nanti kan sebenarnya ini sudah ada
Di kantor kita itu juga sebenarnya ada buku untuk membuat seperti ini. Goal-goal yang kita tulis itu bisa tertulis, kan? Nah nanti kita seperti contoh ini ya. Ini kan ada ya. Dan ini lengkap sampai ke perencanaan apa. Nanti Pak Heri boleh bantu sharing atau bantu jelaskan ya Pak Heri ya. Kenapa ini saya tunjukkan? Ini yang saya tadi bilang goal kita tuh harus tertulis. Oke, Pak Heri. Pak Heri kemungkinan ada soft copy-nya. Nanti Pak Heri yang sharing aja ya. Saya memang kurang fasih untuk menjelaskan ini, tapi saya sudah gunakan ini sebenarnya. Teman-teman nanti kalau memang ada yang butuh ini, ya ini namanya workbook kita. Makanya saya bilang mungkin teman-teman yang lama mungkin sudah ada yang pakai, tapi ada juga yang belum tahu, nanti boleh minta kepada L. Ya. Oke, Pak Heri bisa bantu jelasin workbook ini nggak Pak Heri? Atau Pak Iskandar ada? Sekarang ya. Atau gimana bagi? Ya. Saya sekarang ya. Atau saya Pak Heri share yang sedikit aja lah. Nanti kan boleh. Mungkin kan masih kan banyak ya. Boleh, bentar ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau pakai ini nanti boleh minta ya teman-teman ya. Jadi diisi buku workbook ini ada namanya pohon bank nama. Terus daftar calon prospek. Kita harus tulis semua. Jadi kalau nggak tulis nanti kita nggak one way goal kita, kan begitu ya. Wah itu dia, Pak Heri sudah share. Thank you Pak Heri bantu ya. Oke ya, jadi teman-teman suara saya kedengaran nggak jelas ya? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, saya sementara nggak pakai video, kenapa? Karena saya pakai 2 device, jadi suara juga saya terpaksa satu buka, satu tidak. Nah, teman-teman yang penting adalah teman-teman bisa dapat. Nah, ini pernah kita sudah share ke teman-teman. Cuma selama ini kan kita cenderung selalu berpikir bahwasanya kita malas kalau yang pakai tata-tata. Nah, ini kebetulan Pak Irwan kemarin bicara dan saya pikir ini ya bagus juga ya, karena kita baru mau launch website-nya kita, virtual office kita. Mungkin ini juga nanti kita bisa, kalau teman-teman hari ini semuanya setuju ini kita mau gunakan kembali, nanti kita akan share ke dalam virtual office kita, sehingga kita semuanya bisa gunakan ini, artinya bisa menggunakan ini kembali. Nah, di dalam buku itu, di dalam workbook tersebut, formulir ini, form seperti ini sudah tersedia. Nah, cara menggunakannya, kita akan bahas cara penggunaannya. Teman-teman lihat, ini adalah salah satu contoh pengisiannya. Jadi biasanya perencanaan bisnis ini kita isi itu di awal tahun. Ya, itu kita isinya pasti di awal tahun. That's why kita isi angka kita di tahun sebelumnya. Nah, kalau kita di akhir tahun ini, nggak apa-apa teman-teman langsung isi aja target bulanan biaya bulanan Anda itu di sini. Nah, kalau misalnya yang kita lakukan di awal tahun, kita akan isi dari awal dari sini biaya-biaya kita yang terjadi di tahun lalu. Nah, ini ada berapa contoh ya, contoh pemakaian listrik. Nah, pemakaian listrik misalnya listrik, telepon, air, internet, TV kabel kalau ada, contoh berapa angkanya. Ya, let's say lah kita bilang 600.000 atau 700.000. Maka tahun ini kita kan pasti akan prediksi biaya listrik akan naik dan segala macam naik. Kita prediksi mungkin jadi berapa? Jadi 800.000. Oke. Nah, ini kita isi terus ya. Kalau ada yang tadi Pak Irwan contoh bilang sewa, masih ada harus bayar cicilan per bulan biaya sewa atau biaya kos, Anda harus tulis di sini. Misalnya 1 bulan berapa? Oke, Anda harus tulis di dalam. Makanan ini adalah masih hitungan makanan kalau yang belum menikah ya makanan konsumsi untuk diri sendiri. Tapi kalau kita sudah punya keluarga, maka kita harus masukkan itu ke pengeluaran keluarga, rumah tangga. Nah, ini makanan adalah masih kita pribadi. Jadi kita tiap hari kalau keluar makan atau apa, kita harus catat lebih kurang
1 bulan tuh untuk diri sendiri di luar makanan yang kita sudah siapkan di rumah dan segala hal itu berapa. Nah, let's say 350.000. Pengeluaran rumah tangga berapa? Nah, ini biasanya besar ya. Pengeluaran rumah tangga berapa? Misalnya let's say kita bilang untuk biaya makan dan yang lain ya, setelah di luar listrik itu mungkin kita tulislah 1,5 juta. Pakaian. Nah, saat sekarang ini mungkin dulu masih pakai terus beli pakaian. Ini kondisi pandemi jadi sedikit ya. Mungkin dulu ada 200.000. Tahun ini nggak pakai sih, nggak apa-apa. Nggak ada beli baju baru, nggak apa-apa ya. Oke, BBM tahun lalu 550, tahun ini kita buat per bulannya habis berapa? Ini mungkin nggak gitu besar lah ya. Tergantung kita pakai mobil atau sepeda motor. Nah, let's say lah tahun ini jadi 650.000. Ini hanya satu contoh ya. Jadi begitu kita isi ini semua, ini saya tidak bisa isi semua ya. Habis waktu kita isi sendiri aja. Ini hanya contoh. Nah, ada satu kolom yang kolom 15 ini adalah sebuah angka yang berapa tabungan yang kita ingin buat. Jadi ini tidak ada kalinya ya. Berapa angka tabungan yang kita ingin buat di tahun ini. Nah, kita tinggal isi angkanya di sini. Contoh kita mau tabungan kita ada bertambah 150 juta. Contoh ya. Ada mau tulis berapa terserah, masing-masing punya target sendiri. Kemudian premi asuransi. Nah, ini contoh premi dulu saya 875. Tahun ini saya ada penambahan polis jadi 2 juta. Nah, berarti setidaknya setahun itu adalah 24 juta. Kita udah harus siapin ya. Oke, rekreasi, hiburan dan segalanya. Nah, setelah ini ada, maka kita akan masuk ke pengeluaran yang tidak terduga. Oke, ini kita buat mau aja. Perbaikan rumah kita juga tidak bisa cadangkan, tapi kita biasanya harus ada satu cadangan. Berapa kira-kira pengeluaran tidak terduga yang kita siapin setiap tahun lebih kurang ada berapa, tahun ini kita lebih kurang ada berapa gitu ya. Jadi kita buat aja di lain-lain cadangan darurat lah, kita buat 15 juta contoh. Maka ini 15 juta juga setahun ya. Ini mau aja 15 juta setahun. Nah, maka totalnya yang perlu kita bentuk tahun ini angkanya adalah 251 juta 220. Ini dari mana datangnya? Dari total ya. Ini sudah termasuk tabungan yang kita mau bentuk. Tadi kalau ini tabungan belum ada, ini jelas bahwasanya inilah biaya kita yang kita harus siapin untuk tahun ini. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, adakah target dana yang kita mau tambahkan ke dalam tabungan kita? Artinya adalah setelah kita menggunakan semua biaya ini, kita masih butuh ada tambahan tabungan sebesar berapa? Itu tergantung kita masing-masing. Ada orang bilang 200 juta, ada orang bilang 500 juta, ada orang yang bilang 150 juta. Setelah biaya-biaya yang lain saya keluarkan. Oke ya, kita ambil contoh aja. Berarti totalnya 251 juta. Nah, pertanyaannya adalah, angka ini kita mau capai dari mana? Kita pindahkan angka itu di sini, 251 juta. Maka dengan kondisi kalau misalnya kita butuh dana itu yang kita capai total dari income itu fully dari Panindai Life, kita sebagai seorang FA dari Panindai Life dari Mitra Bank Mandiri, maka kita hitunglah berapa premi yang kita mau capai. Tapi kalau misalnya kita masih punya sumber penghasilan lain, kita bisa tulis, oke, saya dari perusahaan A saya masih bekerja, contoh saya ada gajinya 1 bulan misalnya 10 juta, jadi total masih ada 1 tahun 120 juta. Maka dari Panin saya harus kejar sisanya, selisihnya 131. Nah, ini contoh ya, kembali lagi contoh. Maka kita pindahkan 131 itu ke sini. Tahun ini saya mau dapat income 131 juta dari Panin. Maka berapa premi yang kita harus bentuk? Ini kita hanya hitung dari premi tanpa menghitung bonus 3 bulanan, bonus produksi ya, tidak ada. Maka angkanya adalah 437 juta premi yang kita harus capai.
Nah, kemudian kita berikutnya akan mengisi berapa case size-nya kita. Berapa case size-nya kita yang rata-rata yang biasanya kita bisa buat. Tentunya ini angkanya bukan angka yang pasti, karena kita sudah belajar financial planning, kita bisa ketemu dengan case yang lebih besar, tapi kita ambil rata-rata dulu. Karena ini kan namanya prediksi ya dari awal tahun. Nah, angka kita, contohlah let's say angka kita itu, saya biasanya closing di angka 24 juta. Rata-rata premi saya 24 juta. Maka case size yang kita miliki tersebut akan menentukan dari 400 juta itu, maka lebih kurang polis yang kita mau bentuk adalah 18 polis. So, teman-teman, kembali lagi ditanyakan, mungkin sebagian teman-teman akan tanya, aduh repot sekali, ini kenapa mau tulis-tulis seperti ini? Karena kalau sebuah impian yang tidak tertulis dan tidak terukur, maka sebentar aja yang kita mau buat semuanya sebentar aja akan hilang. Itu kalau kita ikuti mentor, maka untuk mencapai tujuan kita, dia pasti akan minta kita, tujuan kamu mau apa gitu. Kemudian itu tercatat nggak? Kalau itu tidak tercatat, bohong. Karena sebentar aja kamu akan udahlah mikir yang lain lagi gitu kan. Jadi harus tercatat dan terukur. Nah, inilah alasannya kenapa sebenarnya ketika kita mau buat sebuah target, goal, kita harus betul-betul bisa menghitung. Kalau tidak bisa kita hitung, maka goal itu tidak akan terukur gitu. Kita bisa capainya berapa, kapan kita mau capai dalam waktu berapa lama, itu harus terukur semuanya. Oke, setelah ini ada, maka 18 case ini artinya kita harus tutup 18 polis dengan size 24 juta, artinya 2 juta per bulan ya. Maka kita akan hitung bersama lagi, kalau misalnya angka ini yang 1 tahun 437 juta, saya mau pecahkan menjadi mingguan. Jadi satu konsep yang mengatakan adalah, kalau kita misalnya kita target ke diri kita itu tahun ini saya harus capai ke Seattle, oke ya, angkanya berapa? 500 sekian. Nah, angka 500 sekian itu kalau kita pikir sekarang dalam 1 bulan kita mau capai, angkanya mungkin akan sangat besar, terkesan sangat besar sekali. Jadi sebuah target itu, kalau kita buat sebuah target, kita buat kecil gak ada artinya. Kita buat besar, kita langsung keder sendiri, langsung takut sendiri. Supaya angka yang besar itu bisa tercapai, biasanya caranya gimana? Semua angka yang besar itu tercapai bukan dalam sekejap, dalam satu waktu. Jadi kita perlu pecahkan ya dalam pecahan yang lebih kecil. Itulah kenapa kita buat pecahannya jadi mingguan. Jadi kalau kita lihat, seandainya kita mau capai angka itu di angka mingguan, maka 437 juta itu kalau kita bagi menjadi per minggu, itu lebih kurang kita anggap 50 minggu deh 1 tahun. Maka angkanya ada di 8.748. Berarti artinya apa? Untuk bisa capai 437 juta setahun API, maka setiap minggu saya harus closing lebih kurang 8.750. Ya, 8.750 ini angka boleh dibulatin nggak apa-apa ya. Nah, kemudian premi per bulannya ya bagi aja. Berarti itu sekitar saya perlu cari per minggu saya perlu closing sekitar 750.000. Ya, ini boleh, angkanya boleh diganti teman-teman. Ya, ini boleh ganti. Ya, begitu Anda ganti, nah ini angkanya akan muncul lagi. Jadi kalau case size-nya saya itu 24 juta, case size-nya saya 24 juta satu kali closing, maka kalau 1 minggu itu saya closing sebenarnya jadinya apa? Jadinya adalah 1 minggu saya bisa lakukan 2 minggu closing 1. Kenapa? Karena case size-nya saya itu 24 juta,
sementara target saya hanya 1 minggu itu 8.750. Artinya adalah kalau dibagi 24 juta dibagi 8.750 itu adalah 2,7 kali, hampir 3 kali. Artinya adalah dalam waktu 2 minggu lebih, satu closingan saya sudah bisa mencukupi target saya 2 minggu lebih, hampir 3 minggu. Ya, oke. Jadi ini artinya adalah 0,4%-nya gitu. Nah, kalau misalnya saya mau buat ini targetnya lebih jelas, maka gampangnya adalah anggap saja 2 minggu sekali saya harus close satu polis sebesar 24 juta. Karena case size saya 24 juta kan gitu ya. Nah, kalau dihitung per minggu itu lebih kurang adalah 0,4 sales. Kalau mau dibuat satu salesnya, ya kita buat saja di sini misalnya 12 juta. Oke, maka di sini adalah bagi 12 yaitu premi 1 juta. Nah, berarti 2 minggu saya close satu polis. 2 minggu saya close satu polis. Nah, untuk dapat 2 minggu close satu polis, kalau ini angkanya saya buat jadi 1, saya ganti aja ya, 24 juta. Teman-teman di sini ada yang bingung nggak? Ini jadinya per 2 minggu. Nanti Anda boleh buat ya, ini fleksibel, makanya saya buat kalau angka kita besar, case size-nya kita juga kecil atau besar, itu akan mempengaruhi. Jadi premi bulanan per 2 minggu. Berarti 2 minggu saya harus close satu case. Oke, satu case ya. Maka saya perlu dapat satu case itu dapatnya harus dari mana? Nah, ini adalah kalau kemarin teman-teman ikut acaranya acaranya kita yang barusan yaitu Champion Camp, Eric Peng ada bilang satu kalimat. Dia bilang adalah apa? Sales is about the game of number. Jadi kalau kita mau bicara sales, kita bicara apa? Kita bicara angka. Ya, Anda mau punya satu penjualan, itu datang dari berapa leads kalau dia bilang ya. Anda mau dapat satu closingan, Anda harus ada berapa leads. Karena tidak mungkin Anda mau ada satu closingan, Anda cukup satu leads. Istilah lead dia itu adalah satu calon customer, satu calon prospek. Nah, kalau kita mau ambil yang umum ya teman-teman, kita mau ambil yang umum, biasanya kita bilang kalau di asuransi, terutama agen baru, percentage closingnya itu 10%. 10 orang plus 1. Datangnya dari mana ini? Ini lebih kurang ya angka ini. Nanti file ini kita bisa share ke teman-teman. Cuman nanti waktu saya share, teman-teman harus hati-hati karena di dalamnya masih ada rumus yang teman-teman jangan langsung hapus ya. Kita belum protect workbook ini, jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi 10 nama biasanya kita bisa hubungi itu tidak semuanya. Artinya adalah dalam 2 minggu saya harus ada terkumpul 10 calon nasabah yang saya mau godok. Dari 10 nama tersebut, berapa yang berhasil saya hubungi? Saya call, ternyata ada 8. Contoh ya, dari 8 orang ini, berapa yang berhasil saya buat ada janji ketemunya? Pak Ciko, oke ya Pak Ciko, kita jumpa ya nanti kita bisa di Selasa atau Rabu, Selasa pagi atau Rabu siang. Oke, saya di Rabu siang aja deh. Oke, berarti dapat appointment kan? Rabu siang appointment. Kita buat contoh dari 8 itu berkurang lagi jadi 5. Kita harus ada logika kan gitu ya. Nah, ini angka adalah secara percentage. Dari 5 itu sudah janji ketemu, kan tidak pasti ketemu. Bisa saja di saat hari H tersebut, dianya jadi nggak bisa. Contoh, Pak Ciko hari Rabu siang ya, jam 2. Ternyata mendadak jam 1 saja Pak Ciko udah hubungi saya. Oh ya, sorry ya Pak Heri. Hari ini saya nggak jadi ya, karena mendadak saya ada janji yang saya lupa sampaikan gitu. Atau mendadak saya harus bawa mama saya ke dokter, contoh ya. Dan fact finding ini adalah
pertemuan pertama itu akan menjadi berkurang lagi dari 5 orang menjadi 3 orang. Nah, kalau 3 orang bisa ketemu, apakah bisa langsung closing? Belum ya. Biasanya kita harus ada pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua inilah yang kita sebut sebagai apa? Closing interview. Nah, closing interview ini dari 3 itu menjadi 2 orang. Nah, kalau kita mau jujur lagi, dari closing interview menjadi betul-betul sales penjualan itu 2 1 lagi ya. Jadi itu 10 jadi 1 orang. Itulah alasannya. Tapi teman-teman ini statistik ya, umum. Bagi setiap orang itu pasti angkanya presentasinya akan berbeda lagi. So teman-teman, ya ini sebuah angka yang membuat sebuah angka yang prediksi dari yang umum ya. Teman-teman ada yang saya yakin ketemu 10 closingnya bisa 6. Ketemu 10 salesnya yang terbentuk itu adalah 8, ada yang 9, ada yang ketemu 10 closingnya 10. Ada nggak? Ada ya. Ada nggak yang ketemu 10 closingnya bisa 12, 15? Bisa aja. Dia ketemu 1 orang, ternyata dari orang itu ada lagi orang-orang lain yang ikut mendengarkan dan ternyata juga mau beli. So ini bisa angkanya lebih ya. Lebih kurang seperti demikian. Teman-teman ada yang kira-kira bingung dan mau bertanya, silakan. Silakan ya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Irwan. Thank you Pak Heri. Ya. Jadi maksud kita itu ini adalah goal-goal yang tertulis kan gitu ya. Karena begitu kita tertulis itu akan menjadi kontrak kita dengan alam. Dan yang paling pas itu kita adalah menjadi kontrak antara kita sama diri kita sendiri. Nah, dan goal itu kita harus one way kan begitu ya. Kita tujuan setelah kita hitung-hitung, dan ini adalah saya pikir goal yang lebih menarik daripada PwC menurut saya. Karena ini adalah memang biaya-biaya hidup kita sendiri kan. Jadi kalau kita mencapainya melalui goal yang tadi disampaikan oleh Pak Heri, saya pikir PwC juga akan tercapai kan begitu. Nah, jadi teman-teman, demikian yang hari ini yang saya sharing. Yuk kita buat goal lagi, dan seperti yang tadi saya sampaikan, ini slide ini semua ada di buku ini ya. Jadi kalau memang teman-teman butuh buku ini, nanti bisa minta sama L. Sebenarnya buku ini juga sudah lama dicetak, cuman dulu tidak digunakan. Pernah digunakan dan menjadi tidak digunakan lagi. Tapi mungkin ada teman-teman baru yang belum tahu buku ini, nanti boleh minta dengan L. Nanti coba. Jadi tadi yang disampaikan Pak Heri, perencanaan bisnis itu sudah ada di sini semua ya. Nah, oke. Pak Ciko, saya pikir saya sudah selesai. Saya kembalikan ke Pak Ciko, atau Pak Iskandar mau tambahin, Pak Iskandar? Ya, jadi tadi saya berpikir kenapa Pak Irwan nggak selesaikan, kan jadi Pak Heri bungkus di belakang. Tapi ya sudahlah, lebih banyak yang ngisi ya, wawasan kita lebih kaya ya. Nah, jadi saya basa-basi dulu. Sebetulnya ini adalah hal yang sangat bermanfaat. Jadi kalau dulu kita ke acara motivasi, di semua sesi motivasi selalu bicara goal. Nah, jadi kalau saya definisikan, satu arah ini adalah bahasa lain dari fokus, tapi harus ditulis. Nah, jadi kalau teman-teman masih bisa recall, masih bisa ingat, kita sering mendengar membuat goal itu harus SMART ya. Tadi saya lagi ingat-ingat, saya nggak bisa ingat ya. Mungkin teman-teman bisa bantu. Specific, measurable. A itu entah apa ya. Reliable yang R. T, time based. Time deadline, timeline. Kalau E itu achievable, artinya yang bisa dicapai. Yang E yang A. A itu achievable ya, jangan muluk-muluk ya. Ya. Nah, R itu realistik. Oh, realistik, bukan reliable ya. Reliable dapat diandalkan.
M itu measurable ya? Ya Pak. Measurable, terukur. Itu pasti Terukur. bisa, itu. Ya, itu yang tadi disampaikan Pak Heri itu, kalau nggak kita tulis, nggak kita hitung, ya gimana kan begitu ya. Jadi kan terukur jadinya kan begitu. Ya. Tapi pembahasan seperti ini yang selalu menarik adalah why. Karena why-nya itu di setiap manusia, di setiap orang itu unik. Itu pasti menjadi motivasi terbesar. Jadi setelah tahu apa, mengapa, bagaimana, kapan, nah yang memotivasi sepanjang waktu itu ya why ini, kan? Nah jadi saya nggak panjang-panjang lagi. Mungkin Pak Iskandar pengen menambahkan. Kalau ada yang mau dengar saya tambah, Pak. Oh, saya senang hati dengar. Yang lain nggak tahu. Oke, saya bisa kasih 3 menit ya. 3 menit saya sharing apa yang saya dapat. Pertama-tama, saya mau jelaskan bahwa pada tanggal 21 dan 22 yang baru lewat, saya ada ikut seminar atau training yang dibawakan oleh Pak Tan. Pak Tan waktu itu membawakan sesi yang berjudul How to Motivate Your Team Member. Jadi di sana dijelaskan bahwa kalau misalkan kita itu punya kemampuan, kemudian ketemu peluang, kita mampu nih, terus kita ketemu peluang, kita pasti semangat, karena kita merasa mampu. Nah, dalam hal ini kita di dunia asuransi, secara peluang kita tahu di dunia asuransi peluangnya bagus. Kita udah banyak melihat teman-teman yang sukses gitu kan. Kita pengen juga untuk menjadi sukses di sini. Tapi mengapa ada banyak orang yang tidak termotivasi? Karena mungkin dia merasa dia tidak mampu di bidang ini. Karena peluang kalau bergabung sama kemampuan itu menjadi semangat ya, termotivasi. Kenapa saya mengutip dari pelajaran dari Pak Tan? Karena Pak Tan hari ini ulang tahun. Semoga Pak Tan nguping, Bu Tio sampaikan selamat ulang tahun dari kita, GM3 secara resmi. Bu Tio, Pak Tan pasti di samping. mana Pak Tan? Nah, jadi saya mau menyatakan bahwa saya sangat salut kepada teman-teman yang sudah setia dan konsisten, tidak pernah menyerah sejak bergabung di Paninda IG Live, sampai hari ini konsisten. Ya, dalam setiap training dan meeting selalu ikut. Kalau Anda merasa Anda nggak yakin Anda bisa sukses, itu hanya karena salah satu dari 2 faktor tadi. Oke? Mungkin faktor pertama, Anda sudah melihat ini ada peluang. Faktor kedua mungkin yang jadi masalah adalah Anda tidak merasa mampu. Sehingga Anda coba belajar, tapi masalahnya belajar saja, kemampuan Anda tidak teruji kalau tidak dicoba di lapangan. Tapi bagaimanapun itu, apapun itu, saya tetap menyatakan diri sangat salut pada Anda gitu kan. Tapi kita tidak pernah tahu sampai di titik mana kita benar-benar termotivasi bahwa saya harus sukseslah di asuransi. Pokoknya saya tidak ada titik balik lagi. Saya sudah pilih asuransi, saya di Paninda IG Live ini kalau nggak sukses, saya nggak pulang gitu loh. Kenapa? Bayangkan ya teman-teman, kalau sukses itu punya jalan balik. Anda misalnya kan, Anda lebih prefer, Anda lebih senang kalau Anda sukses, sekali sukses tetap sukses. Orang Chinese suka 168 ya. 168 kenapa orang suka Pak Ciko? Karena dia similar dengan bahasa Iluva. Jadi dengan kata lain apa itu? Sepanjang perjalanan hidup hot terus gitu. Ya, artinya satu jalur ini saja kalau bisa sukses kembang terus ya sampai sukses ya. Makanya one way ya. 168. Jadi orang Chinese suka dengan angka itu. Jadi satu kali jalan ini saja kalau bisa sudah kembang lah kita gitu loh. Jadi kalau bayangkan ya kalau kita udah berhasil dan keberhasilan kita itu nggak ada titik baliknya. Yang ada makin berhasil dan terus makin berhasil, makin berhasil. Anda lebih senang atau keberhasilan itu ada titik balik? Dari makin sukses apa? Iya, nggak mungkin kita pengen titik balik kan. Sementara Pak Irwan tadi udah menjelaskan kalau kita mau ke satu tempat kemudian ketemu macet gitu ya, ketemu halangan, ada orang yang memilih putar balik gitu loh.
Nah, dalam hal ini saya harap kita sama-sama setuju bahwa di sini kita tidak ada titik balik, kita mau benar-benar sukses. Cuma saya nggak tahu titik yang mana membuat Anda termotivasi sampai segitunya. Sampai di titik yang dimana apa yang Pak Irwan jelaskan tadi. Oke, pada bagian akhir ini saya mau jelaskan sedikit tentang sukses itu ada saintifiknya. Artinya gini, kesuksesan itu ada ilmiahnya, ada ilmu pastinya. Sukses itu ilmu pasti. Jadi gini ya teman-teman, saya mau cerita tentang vaksin. Kan COVID-19 kan lagi cari vaksin kan. Jadi untuk mendapatkan satu vaksin, walaupun mereka sudah tahu formula, kira-kira sudah dapat, mereka harus uji klinis. Ternyata saya cari tahu di berita-berita, di artikel-artikel kesehatan, katanya kalau mereka ciptakan obat baru atau vaksin yang baru, mereka akan cari volunteer. Katakanlah 300.000 orang. Ternyata nggak semuanya disuntikkan vaksin loh teman-teman. Ada 150.000 orang disuntik vaksin yang dia ciptakan, 150.000 orangnya dia suntik vaksin kosong. Namanya placebo. Oke? Nah, 150.000 orang ini sebenarnya dikasih suntikan kosong. Tapi orang itu merasa dia terima vaksin. Habis itu dibebaskan orang ini, hanya perusahaan farmasinya yang tahu. Orang dengan kode apa yang menerima placebo, mana yang terima vaksin beneran. Kenapa dibuat seperti itu, teman-teman? Mereka ingin tahu reaksinya seperti apa. Karena ada orang yang merasa udah mendapatkan suntikan vaksin, otomatis positive thinking dia. Otomatis dia merasa saya sudah kebal. Sehingga tubuhnya itu bereaksi dengan signal-signal yang dia pancarkan bahwa, oh saya sudah vaksin, saya tidak perlu takut. Ternyata tubuh ini bisa juga menciptakan satu imunitas dengan kita sendiri memotivasi diri sendiri gitu kan. Tapi bagi saintis, bagi ilmuwan, tujuannya bukan supaya orang pakai placebo aja sembuh, enggak. Dia bertujuan mencari tahu apakah formula yang dia buat dalam bentuk vaksin benerannya ini benar-benar efektif. Jadi kalau di antara separuh-separuh orang ini, efek placebo lebih hebat, berarti kan di vaksin yang beneran itu banyak juga yang nggak sembuh. Berarti kan ada masalah, dia harus ulang lagi. Sampai efek placebo kadang-kadang orang bisa sembuh, tapi kalau vaksin beneran, kalau sukses teman-teman, semua harus sembuh. Itu maksudnya. Paham ya teman-teman? Nah sekarang kesuksesan ini, efek placebo atau ada sainsnya? Ini ilmu pasti atau motivasi? Banyak orang sangat teriming-iming oleh efek placebo. Itu sebabnya di dalam kesuksesan itu sebenarnya bisa dipelajari. Sebenarnya ini adalah ilmu pasti. Oleh sebab itu saya lebih senang belajar dengan orang-orang seperti Pak Tan. Kenapa saya puji-puji beliau terus ya? Karena beliau tidak pernah memberi efek placebo. Biasanya motivator-motivator itu suruh kita lompat-lompat itu efek placebo semua, menurut saya ya. Kenapa? Karena begitu banyak orang sudah pernah ikut sesi itu. Tapi yang sukses cuma sedikit. Memang ada yang sukses. Karena dapat efek placebo. Bagaimanapun tubuh ini memang bereaksi, jadi lebih bersemangat, lebih percaya diri, lebih punya kekuatan lah gitu kan. Nah, jadi kalau ditolak pun dia lebih kebal gitu kan. Itu efek placebo menurut saya. Tapi kalau yang ilmu pasti, seharusnya kita praktekkan itu semua, harus sembuh gitu loh penyakitnya. Jadi teman-teman, apa yang di-sharingkan Irwan hari ini dan Pak Heri sudah membantu dengan hitungan-hitungannya tadi, itu salah satu dari ilmu pastinya. Teman-teman, nggak usah heran kenapa ada orang nggak ngerti apa-apa bisa sukses juga. Ingat ya, placebo pun bisa bikin orang jadi sehat ya. Artinya kita mau bergantung sama efek placebo atau kita mau yang benar-benar vaksin yang serius. Kita nggak mau suntik vaksin palsu teman-teman ke badan Anda. Yang kita harapkan adalah yang kita suntikkan memang formula yang memang bisa membuat Anda sukses. Pertanyaannya, maukah Anda disuntik? Kenapa? Karena bagian kami menyediakan jarum suntiknya dan isinya. Virtual office sudah dibuat, isinya semua udah ada. Pertanyaannya mau disuntik atau enggak? Bersedia menerima suntikan? Kalau menyatakan diri bersedia artinya apa? Artinya ini hanya lambang ya, simbol. Orang yang menyatakan bersedia artinya, oke, Pak,
saya sudah putuskan saya harus sukses di bidang ini, saya mau belajar, saya mau praktekkan. Itu artinya Anda mau disuntik. Tapi kalau misalkan begitu suntik vaksin, itu ada reaksi. Ada reaksi. Ada yang agak demam, ada yang apa gitu kan. Tapi efeknya nanti itu membuat kekebalan yang kita butuhkan. Jadi teman-teman, kalau orang sudah mengerti formula, bukan formula lah ya, tapi ilmiahnya sebuah kesuksesan. Mungkin Pak Irwan tadi menjelaskan, setiap orang beda goalnya. Iya, tapi namanya tetap goal. Impiannya beda-beda, betul, tapi namanya tetap impian. Oleh sebab itu, kita tidak bermaksud Anda mencontek impian orang. Tapi Anda tetap harus punya impian. Itu adalah sainsnya, ilmu pastinya. Orang yang katanya efek placebo itu yang katanya semangat-semangat itu baru join langsung semangat-semangat, mungkin semangatnya bisa turun juga, mungkin ya, tapi setidaknya mereka tetap punya impian, walaupun mereka ternyata lupa tulis gitu ya. Ada kok Pak, orang nggak tulis juga capai gitu loh. Saya sudah tulis berapa tahun, nggak capai-capai. Iya, karena waktu Anda dengar bahwa harus tulis, Anda anggap itu sebagai satu pelajaran sekolah, bukan praktek. Jadi teori. Jadi kayak obat suntiknya ada tapi nggak disuntikin, nggak dipraktekin gitu loh. Jadi maksudnya, oke lah saya tulis, ikut-ikut aja tulis. Sementara orang nggak tulis tapi capai gitu loh. Karena apa? Tulis nggak tulis, yang nggak tulis itu kebetulan memang serius banget. Kalau Anda tulis kebetulan Anda nggak serius gitu. Jadi tulisnya nggak salah, Anda harus tulis sebenarnya. Tapi mentalitas Anda waktu menjalankannya itu, kenapa Anda harus benar-benar capai angka itu? Kenapa Anda harus capai? Apa saja yang Anda harus kuasai supaya Anda bisa capai? Kan gitu. Kapan saya harus capai katanya? Terus siapa yang bisa tolong saya untuk bisa capai ini semua? Terus bagaimana saya tahu bahwa saya sudah capai atau belum? Itu semua kalau terukur bisa di-manage. Kalau tertulis bisa di-review. Kalau nggak tertulis, kebetulan bisa review. Kenapa? Karena dia punya daya ingat yang luar biasa. Jadi kalau Anda tulis dalam bentuk tulisan, ya Anda tidak melulu bergantung kepada daya ingat. Itu formulanya. Jadi kalau orang takut lupa, dia catat. Takut lupa, catat. Kalau lupa, tinggal lihat catatan. Nah, itu formula. Tapi ada orang tidak catat, tapi ingat, ya kebetulan ingat. Pertanyaannya, orang-orang hebat seperti itu bisa nggak cetak orang sukses lagi kayak dia? Nggak bisa, karena dia pun nggak tahu cara jelasinnya. Karena dia pokoknya kamu, iyalah kayak saya aja sukses kok gitu. Dia nggak bisa jelasin secara ilmiah. Jadi bagi saya itu bisa jadi efek placebo tadi. Dia memang hebat, dia memang super ya, menghipnotis diri sendiri terus gitu loh. Tapi kalau Anda mau ambil jalur science, ya kan, Anda berhak untuk sukses. Anda pasti sukses. Yang penting Anda kerjakan apa yang sudah dijelaskan. Penjelasan yang berulang-ulang dari dulu ya. Kalau misalkan orang diare, makanannya apa? Kalau orang diare, obatnya apa? Pak Irwan mungkin tahu ya. Oralit. Oralit. Itu dari tahun berapa itu, Pak? Dari tahun berapa pun juga nggak ingat. Saya dengar sih awal 2000-an. Kira-kira 10 tahun lagi kalau orang diare, cocok nggak oralit? Pasti lah, tidak tapi tahu. mungkin ada perkembangan lah gitu. Saya tidak tahu. Intinya, kalau secara sains, apa yang tubuh kita butuhkan, kita berikan, maka tubuh itu tidak akan bermasalah gitu loh. Tapi apa yang tubuh kita butuhkan, kita nggak berikan, tubuh kita menjadi tidak seimbang dan menjadi sakit gitu. Itu aja. Itu adalah ilmiahnya. Setelah itu, pada prakteknya terserah, Anda sudah tahu teorinya, tapi waktu praktek Anda juga ugal-ugalan, berantakan, ya memang beda-beda hasilnya. Pengetahuannya sama, hasilnya beda gitu kira-kira. Kenapa? Orangnya mempraktekkan apa yang dia tahu, ada yang sudah tahu tapi nggak praktek gitu. Jadi saya berharap teman-teman yang hadir hari ini setidaknya tidak menyerah, ya saya sangat hargai, tapi jangan juga menjadi pengetahuan terus, karena sebelum kita benar-benar praktek terus, itu ibaratnya jarum suntik beserta vaksin yang hebat nggak pernah disuntik gitu. Itu ibaratnya gitu. Mendingan kita ambil itu,
kita siapkan diri aja disuntik demi apa? Demi kekebalan tubuh yang benar-benar terbebas dari sebuah wabah, sebuah sakit penyakit yang kita mau hindarkan. Saya yakin Anda pasti sukses. Siapapun ya yang hadir. Yang dengar juga ya, yang mungkin hari ini nggak hadir, tapi Anda putar rekaman ini, Anda bisa sukses. Kalau Anda tahu ilmiahnya kesuksesan, ya, scientific sebuah kesuksesan itu. Pelajari dari orang, ya. Saya tahu dah baguslah orang bisa motivasi, tapi untuk dimotivasi kayak gitu saja nggak cukup. Anda harus tahu caranya. Kenapa? Tadi ingat ya, yang Pak Tan ajar itu peluang disertai dengan kemampuan. Dia kasih satu ilustrasi yang bagus. Misalkan dalam sebuah ruangan rame-rame nih, Anda mampu main gitar, tapi tidak ada gitar. Gimana mau perform? Nggak mungkin. Atau di ruangan itu ada gitar, tapi dalam ruangan ada 100 orang, tidak ada satupun yang bisa main gitar. Mana ada performance? Jadi kemampuan bergabung sama peluang itu membuat satu performance ya, membuat satu pertunjukan lah gitu loh. Jadi artinya Anda kalau merasa peluang di dunia asuransi Anda setuju, sepakat ya bahwa benar asuransi berpeluang sangat besar. Oke, sekarang kemampuan. Kalau rasa tidak mampu, belajarlah karena ada ilmiahnya di dalamnya. Apa yang sudah disiapkan oleh kantor kita, perusahaan kita, produk-produknya sudah ada, pengetahuannya sudah ada, trainingnya juga sudah ada, Anda praktekkanlah itu. Apanya? Ya, cuma begini, mungkin terakhir ya Pak. Kenapa saya bilang kalau menurut saya lebih senang tertulis Pak? Artinya begini, seperti saya tadi kan mentargetkan bahwa saya harus turun 10 kg, berat badan harus turun 10 kg dalam waktu 3 bulan. Dan begitu setiap hari saya mencatat perkembangan penurunan berat badan saya itu kan langsung nampak Pak. Saya dari 80 turun jadi 88, 86, 87, 85. Jadi setiap hari saya mencatat itu di kalender saya, itu membuat saya semakin semangat Pak. Oh, berarti target saya sudah makin mendekat. Saya semakin maju untuk menurunkan berat badan. Itu satu. Kedua, begitu kita menulis goal kita dan setelah tertulis, itu seperti memberi rasa bangga terhadap diri sendiri Pak. Oh, saya berhasil gitu. Kayak macam, wah, saya kasih reward. Seperti contoh hari Sabtu, saya kebetulan kan bulan ini saya closingnya juga lumayan ya. Sabtu ini saya juga baru closing. Saya sudah mentargetkan kalau Sabtu ini saya closing, saya harus ganti handphone Pak. Saya tulis Pak. Jadi begitu saya capek, saya ada seperti ada reward pada diri saya. Jadi saya pikir ya itu mungkin kata Pak Es juga nggak salah. Orang yang tidak menulis pun bisa sukses. Nah, begitu. Tapi kalau kita ada tipe saya ini, kalau saya tulis, melihat angka itu berhasil, itu saya kayak macam celebration-nya beda Pak, gitu loh. Oh, saya sudah capai gitu maksud saya. Yang menulis jauh lebih bagus. Kalau yang tidak tulis tapi berhasil juga itu karena daya ingatnya aja yang bagus. Ada tulisan di dalam pikiran dia melayang-layang ya. Tapi supaya semua orang bisa terbantu, saya sarankan semuanya tulis ya, karena nggak semua orang punya daya ingat yang seperti itu.